semuanya, selamat datang di podcast Filsafat Barat untuk hidup sehari-hari. Kali ini kita akan ngobrol tentang Immanuel Kant, filsuf besar dari Jerman. Kant ini sering disebut di kelas filsafat, tapi banyak yang bingung. Jadi, apa sih inti pemikirannya? Tenang, kita bahas pelan-pelan, termasuk buku-buku penting yang ia tulis, dan kita hubungkan dengan kehidupan modern ya. Kant lahir di Königsberg tahun 1724 dari keluarga sederhana yang taat beragama. Betul banget. Pendidikan ketat soal kejujuran dan kesalehan membentuk cara Kant berpikir tentang etika. Ia kuliah teologi, lalu jadi profesor logika dan metafisika selama lebih dari 40 tahun. Jadi, hidupnya memang penuh disiplin dan sistematis. Sebelum Kant, ada dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme percaya akal sebagai sumber pengetahuan, tokohnya Descartes. Sedangkan empirisme percaya pengalaman indera, tokohnya Locke dan Hume. Dua-duanya punya kelemahan. Rasionalisme terlalu dogmatis, empirisme terlalu partikular. Nah, Kant hadir dengan jalan tengah, yaitu kritisisme. Jadi, dia mencoba menjembatani keduanya. Kan nulis banyak buku. Buku apa sih yang paling penting? Critique of Pure Reason membahas batas kemampuan akal manusia, memperkenalkan konsep fenomena dan noumena. Critique of Particle Reason fokus pada moralitas dan kebebasan. Di sini muncul imperatif kategoris, perpetual peace, gagasan politik tentang perdamaian abadi yang menginspirasi hukum internasional modern. Prolegomena, versi ringkas untuk membahas Critique of Pure Reason. Wah, jadi lewat buku-buku itu kan bukan cuma bicara soal pengetahuan, tapi juga etika dan politik. Betul banget tuh. Itulah kenapa ia dianggap tokoh besar dalam filsafat modern. Lewat Critique of Pure Reason, Kant memperkenalkan konsep sintetis a priori, pengetahuan yang universal sekaligus memberi wawasan baru. Contohnya, Misalnya, kita tahu setiap peristiwa punya sebab. Itu bukan hasil pengalaman semata, tapi struktur akal kita yang menata pengalaman. jadi pikiran manusia aktif membentuk pengalaman, bukan sekedar mencerminkan realitas. Persis banget. Itulah revolusi Kopernikan dalam filsafat. Selain soal pengetahuan, Kant juga terkenal dengan etika kewajiban. Ya, prinsip utamanya adalah imperatif kategoris. Bertindaklah hanya menurut aturan yang bisa dijadikan hukum universal. Contohnya, kalau berbohong, bayangkan kalau semua orang berbohong, dunia bakal kacau. Dan manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar alat. Kalau diterapkan sekarang, gimana contohnya? Di media sosial misalnya, kalau kita menyebarkan hoaks, bayangkan kalau semua orang melakukan hal yang sama. Informasi jadi kacau kan, kepercayaan pun bisa hilang. Dalam tim kerja, kalau kita hanya memanfaatkan rekan kerja untuk kepentingan pribadi, tim akan rusak. Kan mengingatkan, perlakuan orang lain sebagai tujuan, bukan malah jadi alat. Dalam politik global, gagasan perpetual peace relevan banget nih. Bayangin, dunia tanpa hukum internasional, negara bisa seenaknya berperang. Kan sudah memikirkan pentingnya sistem hukum antar negara sejak abad ke-18. Jadi, ternyata pemikiran Kant masih nyambung banget dengan kehidupan kita sekarang. Nah, itu dia pembahasan tentang Immanuel Kant lengkap dengan buku-buku dan contoh modernnya. Semoga bisa bikin kita lebih kritis dan etis dalam hidup ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah menonton video kami, teman-teman. Saya Atira Anissa Limpo dan teman saya Dainera pamit undur diri. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Dan apabila ada umur yang panjang,
Bolehlah kita berjumpa kembali. Dan akhirnya, bye-bye guys, see you next time.